Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safrila Anggini dengan NIM A1C020229. Saya kelas F, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Saya akan menjelaskan tentang syarat rukun wudhu beserta yang membatalkannya dan syarat rukun sholat beserta membatalkannya menurut Imam 4 mazhab. Berikut penjelasannya. Para ulama 4 mazhab berjima bahwa anggota wudhu yang disebut dalam Al-Quran merupakan rukun dari wudhu, yaitu 1. Membasuh wajah, 2. Membasuh tangan, 3. Mengusap kepala, 4. Membasuh kaki. Kendati demikian, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menambahkan rukun wudhu selain yang tercantum dalam Al-Quran. Kecuali Hanafiyah, mereka berkata barang siapa yang berwudhu dengan melakukan 4 rukun ini, maka wudhunya sah, akan tetapi ia meninggalkan sunnah wudhu yang lain. Syarat rukun wudhu menurut Hanafiyah: yang pertama, membasuh wajah, yaitu membasuh dari awal rambut yang berbatasan dengan dahi hingga bagian bawah dagu. 2. Membasuh tangan, yaitu membasuh dari ujung jari tangan hingga sikut. 3. Membasuh kaki, yaitu membasuh mata kaki hingga akhir bagian bawah kaki. 4. Membasuh kepala, membasuh 1/4 kepala bagi pria maupun wanita, dan itu yang wajib menurut mazhab Hanafiyah. Selanjutnya, syarat rukun wudhu menurut Malikiyah: pertama, niat. 2. Membasuh wajah, batasannya sama dengan mazhab Hanifiyah. 3. Membasuh tangan dari ujung jari tangan hingga siku. 4. Membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahu sampai ke bagian belakang kepala bagi pria dan wanita. 5. Membasuh kedua kaki. 6. Mualah, yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh tidak kering. 7. Mengusap bagian wudhu dan mengalirkan air ke anggota wudhu. Selanjutnya, Syafi'iyah. Pertama, niat. Kedua, membasuh wajah. Menurut Syafi'iyah, batas wajah yaitu sama dengan batas yang telah ditentukan oleh Hanafiyah. Hanya saja mereka mewajibkan untuk membasuh bagian bawah dahi termasuk jenggot. Jika jenggotnya lebat, maka disunahkan untuk menggosok sampai bagian dalamnya. Ketiga, membasuh kedua tangan. Bagian tangan yang wajib dibasuh menurut mereka sama dengan batas tangan yang ditentukan oleh Hanafiyah. Hanya saja Syafi'iyah mewajibkan untuk menghilangkan kotoran di bawah kuku. Keempat, mengusap rambut kepala. Menurut Syafi'iyah, jika seorang mengusap sebagian banyak maupun kecil rambut kepala, maka sah wudhunya. Kelima, membasuh kedua kaki, yaitu dari mata kaki sampai bagian bawah kaki. Keenam, tertib, yaitu wudhu secara berurutan. Selanjutnya, Hanabilah. Syarat rukun wudhunya: yang pertama, membasuh wajah. Adapun niat Hanabilah menjadikannya sebagai syarat wudhu, bukan rukun wudhu. Kedua, membasuh kedua tangan. Batasannya sama dengan mazhab yang lain. Ketiga, mengusap seluruh bagian rambut di kepala, yaitu mengusap seluruh bagian rambut di kepala termasuk kedua telinga. Namun jika rambutnya panjang sampai melewati batas kepala, maka tidak wajib mengusap rambut yang melebihi batasan kepala. 4. Membasuh kaki. Kelima, tartib, yaitu melakukan rangkaian wudhu dengan berurutan. 6. Mualah, yaitu bersegera membasuh bagian wudhu lainnya sebelum bagian yang sudah dibasuh menjadi kering. Demikian syarat rukun wudhu menurut Imam 4 mazhab. Selanjutnya, hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. 1. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu, jika tidak, tidak membatalkan wudhu. Ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika dengan yang bukan mahram maka membatalkan wudhu, namun jika sesama mahram maka tidak membatalkan wudhu. Keempat, mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan syahwat maka membatalkan wudhu, namun jika tidak disertai syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat mazhab Hanbali ini sama seperti pendapat mazhab Maliki. Demikian hal yang dapat membatalkan wudhu menurut Imam 4 mazhab. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat rukun sholat menurut Imam 4 mazhab.
Sholat adalah ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram, kedua berdiri, ketiga membaca Al-Fatihah, keempat ruku, kelima sujud, dan keenam duduk tasyahud akhir. Selanjutnya, menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga berdiri, keempat membaca Al-Fatihah, kelima ruku, keenam iktidal atau bangun dari ruku, ketujuh sujud. Lalu kedelapan duduk antara dua sujud, ke-9 duduk tasyahud akhir, ke-10 membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca sholawat Nabi, ke-12 salam, dan terakhir tertib. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, rukun salat ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam iktidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud. Yang ke-8 duduk antara dua sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat Nabi, yang ke-12 salam, dan yang terakhir tertib. Lalu selanjutnya menurut mazhab Hambali rukun salat ada 13. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima iktidal atau bangun dari ruku, yang keenam sujud, yang ketujuh duduk antara dua sujud, dan yang ke-8 duduk tasyahud akhir, ke-9 membaca tasyahud akhir, ke-10 membaca sholawat Nabi, ke-11 salam, ke-12 tertib, dan yang terakhir tumaninah. Demikian syarat rukun sholat menurut Imam 4 mazhab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal yang membatalkan sholat menurut Imam 4 mazhab. Hal-hal yang membatalkan sholat itu secara garis besar ada 5, dan ini yang disepakati oleh Imam mazhab, yaitu 1. Berbicara, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf walaupun tidak mempunyai makna. 2. Setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat, poin ini disepakati oleh seluruh mazhab. 3. Makan dan minum. 4. Jika datang hadas, baik hadas besar ataupun kecil, ini kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Kalau datangnya hadas tersebut sesudah tasyahud, sebelum salam, maka sholatnya tidak batal. Kelima, tertawa terbahak-bahak. Ini juga kesepakatan seluruh mazhab kecuali mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya sama dengan poin 4 di atas. Selain 5 poin di atas, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Masing-masing mazhab terkadang sepakat dalam satu hal dan berbeda dalam hal lain. Berikut uraiannya. Yang pertama, mazhab Syafi'i berpendapat hal yang dapat membatalkan sholat adalah 1. Karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, 2. Berbicara secara sengaja, 3. Menangis, 4. Merintih dalam sebagian keadaan, 5. Banyak bergerak, 6. Ragu-ragu dalam niat, 7. Bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, 8. Menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, atau menukar niat dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara berjamaah. 9. Terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. 10. Tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. 11. Kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. 12. Mengulang-ulang takbiratul ihram. 13. Meninggalkan rukun secara sengaja. 14. Mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. 15. Menambah rukun secara sengaja. 16. Makan atau minum. 17. Berpaling dari kiblat dengan dadanya. 18. Mendahulukan rukun filiyah dari yang lainnya. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat hal yang dapat membatalkan sholat adalah 1. Meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, 2. Menambah rukun dengan sengaja, 3. Menambah tasyahud bukan pada tempatnya, 4. Tertawa terbahak-bahak, 5. Makan dan minum dengan sengaja, 6. Berbicara dengan sengaja, 7. Meniup dengan mulut secara sengaja, 8. Muntah dengan sengaja, 9. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, 10. Terbuka aurat, 11. Terkena najis, 12. Banyak bergerak, 13. Menambah rakaat, 14. Sujud sebelum salam, 15. Meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud sahwi. Ketiga, mazhab Hambali berpendapat hal yang dapat membatalkan sholat adalah 1. Banyak bergerak, 2. Kena najis yang tidak dimaafkan, 3. Membelakangi kiblat, 4. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, 5. Sengaja membuka aurat,
6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan. 7. Menambah rukun dengan sengaja. Ke-8. Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. 9. Keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. 10. Berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. 11. Ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 12. Tertawa terbahak-bahak. 13. Berbicara, baik sengaja atau tidak. 14. Makmum memberi salam dengan sengaja menghalu imam. 15. Makan atau minum. 16. Berdehem tanpa alasan. 17. Meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. 18. Menangis bukan karena takut kepada Allah. Selanjutnya, Mazhab Hanafi berpendapat hal yang dapat membatalkan sholat adalah 1. Berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. 2. Membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. 3. Banyak bergerak. 4. Memalingkan dada dari kiblat. 5. Makan dan minum. 6. Berdehem tanpa alasan. 7. Menggerutu. 8. Merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras. 9. Membalas ucapan orang yang bersin. 10. Mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. 11. Mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. 12. Mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. 13. Orang yang sholat dengan tayamum lalu mendapati air. 14. Terbit matahari ketika sedang sholat subuh. 15. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. 16. Jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. 17. Berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas atau dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dengan meneruskan sholatnya.